Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita masih boleh berkumpul bersama keluarga untuk beribadah online. Dan kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapa untuk menyembah dan memuji-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kami datang Tuhan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi katakan dengan segenap hatiku, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami yang kami boleh terima sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, kesehatan, pengampunan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh terima hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Juga serta urapan-Mu yang baru Tuhan, mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Yeay. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeay! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hatiku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, baca semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan sukacita katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar.
memuji Tuhan yang benar, amin. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita dan kita tak perlu takut akan hidup ini. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima setiap firman yang akan ditabur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang menjamin setiap hidup kami ya Bapa.
yang memegang hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami ini dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkah kami Tuhan.
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau ada di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, selamanya, selamanya Engkau setia, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Engkau setia. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita akan berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang menyaksikan. Kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Roh Kudus, Kau bekerja berhikmat marifat surgawi, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Beri pencerahan saat kami mau mendengar, dan beri Tuhan keseriusan dalam kehidupan kami untuk melakukan kehendak dan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, kapan selesainya pandemi virus corona ini? Banyak para hamba-hamba Tuhan terus berdoa. Anak-anak Tuhan juga berdoa. Semua sudah melakukannya mungkin dengan jerih lelahnya. Kita perhitungkan semua itu adalah sebuah usaha untuk meminta kepada Tuhan selesai masalah ini. Bahkan ada beberapa pendeta terus menghardik dan terus menghardik
supaya pandemik ini tidak terjadi dan cepat selesai. Kenyataannya, sudah kita melewati 1 tahun lebih. Kita hargai mereka pula. Banyak hal-hal yang seringkali membingungkan, yang membuat kita berpikir, Tuhan, apa yang sebenarnya maunya-Mu? Apa yang sebenarnya maunya Tuhan? Di saat-saat tahun ini, saudaraku, kenapa saya berbicara tentang rencana Allah dalam pandemi COVID-19 ini? Bagaimana rencana Allah yang sedemikian rupa sehingga bisa terjadi? Karena ini bukan kelas lokal, bukan kelas kota, bukan kelas satu pulau, tetapi ini kelas seluruh dunia yang mengakibatkan seluruh dunia, yang terjadi semua seluruh dunia. Apakah ini kita berbicara hanya setan, hanya iblis, hanya berbicara apakah ini semua kemauan akan si Dajjal itu? Kita kembali merenung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, untuk anak-anak Tuhan, saudara dan saya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita beriman, tetap percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, memang sekarang ini sedang terjadi kerontokan iman. Sedang terjadi. Orang sudah mulai acuh tak acuh. Orang sudah mulai cuek. Keberadaban sudah mulai, saudaraku yang kekasih, semakin menurun. Karena situasi keadaan keuangan semakin merosot. Negara-negara banyak yang bangkrut. Bahkan sampai tidak bisa untuk membiayai bangsanya sendiri. Sehingga kemiskinan semakin menurun. Dan akhirnya tingkat kriminalitas juga semakin meningkat. Bukan hanya di negara kita, bahkan di negara-negara lain. Semua terjadi. Sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang percaya, saya ingin membaca saudara dalam kitab Yeremia pasal 33. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-11. 3 ayat ini kita pegang erat-erat sebagai tanda iman kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ketiga demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan suruh kita berseru, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak para hamba Tuhan, mungkin kita berseru kepada Tuhan, minta jawaban Tuhan. Dan kadangkala dalam seruan kita, permohonan kita seringkali memaksakan diri. Seolah-olah Tuhan itu seperti bujang kita yang kita suruh harus melakukan sesuai kehendak kita. Saudaraku, memang Alkitab kita suruh berseru.
Kita suruh menengking segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kita harus melawan penguasa-penguasa udara. Kita diberi kuasa otoritas oleh Tuhan. Kita suruh berseru, minta kuasa kekuatan Tuhan. Sebab disitulah ada kuasa besar. Tetapi harus kita pahami, sesuai Alkitab katakan, yang besar, hal-hal yang besar yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab bagaimanapun saudara, sekalipun kita harus berseru, tetap berseru. Kita minta terus kepada Tuhan, boleh terus kita meminta. Tetapi ingat, jangan memaksakan apa yang akhirnya menjadi kedagingan bagi diri kita. Harusnya kau berbicara, kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Kemauan-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Kehendak-Mu lah Tuhan yang nyata dalam dunia ini ya Tuhan. Sekalipun kita berseru minta selesai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Sekalipun kita saudara menengking dengan tangisan, dengan doa, puasa, dengan berbagai macam cara, dengan melakukan tindakan-tindakan saudara, yang harus kita lakukan dengan iman. Tetapi saudara harus dipahami. Sebab kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang terpenting adalah memahami, mengetahui akan kehendak Tuhan. Pernahkah saudara berbicara kehendak-Mu yang jadi? Pernahkah saudara berbicara dan berdoa minta aku dibukakan untuk memahami rencana kehendak-Mu ya Tuhan? Jangan berseru saudara minta kesembuhan saja. Jangan berseru saudara supaya COVID ini cepat berlalu. Jangan saudara selalu berbicara minta semua terselesaikan. Tapi pernah hendak saudara berbicara, jadilah kehendak-Mu Tuhan, beri aku memahami, mengetahui akan rencana kehendak Tuhan. Ini yang sulit. Sampai hari ini terus saya berdoa. Dalam masa-masa pandemik, saya tidak akan banyak untuk berbicara apalagi dengan perdebatan yang banyak di YouTube. Ada orang-orang tertentu menyerang hamba Tuhan, menyerang hamba Tuhan yang lain dengan pendapatnya, dengan caranya. Lebih baik kita berdiam diri. Lebih baik kita berdoa, tetap berseru yang kita lakukan, biar Tuhan menjawab. Dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan yang jadi. Yang harus kita ketahui kuncinya adalah minta pemahaman, pengetahuan untuk mengerti kehendak Allah. Coba saudara pahami. Coba saudara ketahui gejala-gejala yang terjadi dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini. Ini yang sangat mendunia. Dulu pernah terjadi flu Singapura, yang terjadi cuma di Singapura. Dulu terjadi virus apalagi. Itu terjadi hanya di tempat tertentu. Tapi sekarang sudah bukan lagi tempat tertentu, bukan lagi negara tertentu, tetapi hampir semua negara kena dengan pandemi COVID-19 ini. Ini luar biasa. Kalau bukan ada campur tangan Tuhan, saya mengimani ini proses campur tangan Tuhan yang luar biasa.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Belajar untuk memahami, mengetahui akan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bukankah korban sedemikian banyak yang terjadi di muka bumi? Ya. Tapi tetap itu atas kehendak dan keinginan Allah. Untuk apa? Yang pertama, untuk Allah menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan Allah dinyatakan di muka bumi bahwa Allah yang lebih berkuasa atas saudara dan saya. Allah lebih berkuasa atas dunia ini. Allah lebih berkuasa atas orang-orang yang pintar, yang punya teknologi tinggi. Allah lebih berkuasa atas semua dengan orang-orang yang hebat, yang memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Tetap Allah ingin menyatakan kekuasaannya. Ternyata dengan pandemi COVID-19 semua tidak bisa mengatasinya. Tidak bisa mengatasinya dengan cepat. Tidak bisa menghilangkannya. Cuman kita hanya batas bisa menjaga, memelihara untuk supaya tidak penyebarannya lebih cepat. Kita hanya bisa membatasi diri supaya tidak terjadi penyebaran COVID ini semakin meluas. Tetapi untuk menghilangkannya sampai nol, itu bukan tangan manusia. Tangan Tuhan sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Inilah bentuk saudara rencana Allah dalam pandemi COVID-19. Untuk apa? Menyatakan kekuasaannya. Kekuasaan Allah bahwa kita yang harus beriman, percaya dan minta kepada Tuhan. Tetap berdoa. Karena tingkat stres orang sekarang semakin tinggi. Tingkat kepercayaan orang semakin lemah. Orang semakin linglung, semakin susah untuk berpikir secara rasional. Orang sudah mulai berpikir banyak yang tidak rasional. Dengan mencari jalannya sendiri dengan kekuatannya yang masing-masing. Mereka lakukan tidak lagi bersandar minta kekuatan, kekuasaan Allah. Dan akibatnya fatal untuk kita sekalian. Saudara, yang kedua, Allah ingin menyatakannya. Ayat yang ke-6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kesembuhan dan kesehatan untuk mensejahterakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang punya duit, orang punya apapun, kalau hidup mereka tidak sehat, tidak sembuh, nggak ada artinya. Tidak bisa menikmati. Makanya saudara minta kesejahteraan, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan supaya tetap menjaga kesehatan kita. Menjaga supaya kita sehat, seandainya kita sakit, minta kesembuhan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan ingin mensejahterakan saudara. Tidak pandang saudara siapa. Soal bicara kesehatan dan
kesembuhan itu berbicara tentang hal-hal tertentu yang secara spesifik khusus pribadi. Oleh karena itu saudaraku, dengan adanya COVID ini, pandemik ini, sebenarnya Allah ini menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Lewat kesembuhan dan kesehatan, bahwa di dalam hidup kita tentang bicara kesehatan dan kesembuhan, tetap Allah di atasnya. Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Allah Tuhan kita Yesus Kristus tetap di atas sakit penyakit itu. Di atas semua COVID-19 ini tetap Allah nomor satu di atasnya yang bisa mengendalikan dan menguasai. Tidak salah kalau saudara sekarang datang kepada Tuhan berdoa minta perlindungan kesehatan. Minta perlindungan kesembuhan. Sebab memang Tuhan yang menguasai semua. Kalau Tuhan katakan stop, selesai COVID ini. Kalau Tuhan bicara terus masih berlanjut, ia terus berlanjut. Tuhan berbicara sampai 5 tahun saja, ya sampai 5 tahun. Kita tidak tahu. Oleh karena kita minta kepekaan untuk mengetahui kehendak kemauan Tuhan. Kita lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Tidak perlu kita banyak basa-basi. Tidak perlu kita banyak saudara kesana kesini. Hanya ngomong yang bukan-bukan. Banyak ngomong yang gak jelas. Diam dirilah. Tunggu kehendak Tuhan mau apa. Dan kita tetap berseru dan meminta kepada Tuhan. Cepat selesai Tuhan. Cepat selesai. Sebab ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Membawa kepedihan, membawa kesulitan umat, membawa kesusahan setiap manusia. Siapa saja yang ada di muka bumi. Oleh karena itu berdoa minta kemurahan, kebajikan Tuhan turun. Di tengah-tengah umat, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita Indonesia ini. Yang ribuan jumlahnya mungkin sudah meninggal. Karena efek dari kasus pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan hal yang lebih konkret. Tuhan menginginkan hal yang nyata untuk diperlihatkan kepada saudara bahwa Allah berkuasa atas sakit penyakit. Allah berkuasa atas kesehatan saudara. Allah berkuasa atas kesembuhan yang diderita oleh orang-orang yang sakit. Minta tolong dan berserulah kepada Tuhan. Tetap kepada Tuhan, bukan ke yang lain. Jangan ke orang-orang pintar. Jangan ke orang-orang yang dianggap hebat yang bisa menyembuhkan. Datang kepada Yesus. Sebab Dia yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia yang sanggup memberikan kesehatan kepada saudara. Minta perlindungan dari pandemi COVID-19 dari Yesus Kristus. Sebab Dia akan membentengi saudara dan saya. Allah kita luar biasa. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian saudaraku. Dan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Keamanan untuk ketenangan. Keamanan dan ketenangan. Oleh karena itu saudara berseru, bersukacita, tetap kepada Tuhan bersyukur, kepada Allah alam semesta. Sebab Tuhan itu tetap baik bahwasanya untuk selama-lamanya karena kasih setianya yang masih mau menyertai saudara dan saya. Allah kita baik.
Allah kita sungguh baik. Allah kita sangat baik. Dan dia Allah yang luar biasa. Sebab dengan kasih setianya masih mau menyertai kita, melindungi. Walaupun dengan kasus pandemik ini, tetap Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Saudara, keamanan dan ketenangan Allah ada menyertai kita. Saudara dan saya kalau ingin aman, saudara dan saya kalau ingin tenang, datang panggil berseru kepada Yesus. Tidak perlu kita lagi banyak sekarang untuk menghadik sana sini tentang masalah pandemi COVID-19. Kita tidak perlu lagi banyak untuk berbicara, saudara, seperti yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba lain yang kadangkala masih penasaran terus-menerus, melakukan dan menghardik. Sudah berdiam dirilah. Kita duduk, kita berdoa, bahkan kita minta pengertian. Minta saudaraku kepada Tuhan pengetahuan untuk mengetahui kehendak Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan. Sebab katanya oleh Tuhan berkata, semua hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, Tuhan ini akan memberitahukannya kepadamu. Biar kita minta informasi yang dari Tuhan, biar Tuhan memberitahukannya kepadamu tentang hal-hal yang tidak terpahami dan tidak diketahui oleh kita. Jadi jangan sok jago kita paham. Jangan sok jago kita tahu. Walaupun kita hamba Tuhan yang hebat, yang mungkin tingkatannya papan atas. Kadangkala kita melebihi dari Tuhan dan memaksakan Tuhan untuk bertindak seolah-olah Tuhan bujang kita yang bisa kita perintah. Saudaraku, lebih baik kita berdiam diri. Kita minta Tuhan bekerja dengan kekuasaannya. Kita minta Tuhan untuk menyatakan kehebatannya, memang dia Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Emang dia Tuhan Allah yang mengenal saudara dan saya, yang mengatur akan pergerakan dunia ini, yang mengatur akan semua kejadian peristiwa-peristiwa yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu kita minta tetap berseru. Jangan lepas kita tetap berseru dengan doa meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan dan katakan, kehendak-Mu lah yang jadi. Singkapkan, beritahukan kami ya Tuhan, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kami ketahui, supaya kami sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dengan kemauan Tuhan. Itu inti utama kita berdoa. Saudara, biar kiranya rencana Allah dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini terjadi, kita tetap mensyukuri, datang kepada Tuhan. Semua atas rencana kehendak Allah. Dan saudara tetap berdiam diri. Lakukan apa bagian yang engkau harus lakukan. Kerjakan bagian apa yang harus kau kerjakan. Dan kita mau bersama-sama hari ini mensyukuri. Kita tahu bahwa dalam proses kasus pandemi COVID-19 ini ada rencana Allah besar yang belum kita terpahami, yang belum kita ketahui. Minta pengetahuan untuk bisa mengetahui, untuk bisa memahami apa bentuknya rencana keinginan Tuhan bagi kita semua. Mari saudara, kita bersama-sama semua, kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita nyanyikan satu pujian, Via Dolorosa. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu,
Engkau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Saudara, angkat roti di tangan kanan. Kita mengingat akan korban kafirat Tuhan yang telah berkorban untuk saudara menyelamatkan, membenarkan saudara. Kita mau bahwa bersama-sama mengetahui akan besarnya kasih Allah menyertai akan setiap orang percaya. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungiku. Amin, 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 amin. Dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, penjunan Sang Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah kami yang membentuk kami dari tanah liat.
Engkaulah Allah kami yang menentukan hidup dan mati kami. Kami mohon perlindungan, belas kasihan, kemurahan yang dari Allah turun atas setiap umat, turun kepada kami semua yang mendengar kebenaran firman, turun kepada setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa beri kesehatan mereka, beri mereka keamanan, kesejahteraan dalam hidup mereka. Kami mengerti Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya lewat sebuah kesembuhan dan kesehatan. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya lewat kekuasaan-nya yang maha dahsyat. Terima kasih. Kami tetap bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Allah sangat baik, sebab Tuhan sangat luar biasa baik. Kami tetap bersyukur bahwa setianya, kemurahan-Nya, setianya untuk selama-lamanya. Untuk kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, semua diberkati. Berkati anak-anak-Mu di mana saja berada. Keluar masuk mereka dalam perlindungan Tuhan. Jaga lindungi. Beri mereka berkat yang melimpah-limpah. Cukupkan kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa khususnya untuk semua para pelayan Tuhan. Untuk semua Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam pelayanan khusus untuk servis online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa anak-anak-Mu yang dalam permasalahan, baik dalam keluarga, dalam keuangan, dalam hal apapun, campur tangan Tuhan. Hamba minta pelayanan para malaikat Tuhan turun untuk membantu menolong umat Tuhan di mana saja berada. Dalam masa-masa pandemik ini, kami tahu banyak kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, tetap kuatkan iman mereka masing-masing. Tetap berharap kepada Tuhan dan terus mencari Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan semua, dan biar tangan Tuhan ada selalu Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menyertai engkau dan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.